Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal-soal hukum dasar dan perhitungan kimia di bab 4 buku kurikulum Merdeka kelas 10. Tepatnya uji pemahaman di halaman 135. Nanti akan ada 20 soal pilihan ganda yang akan kita bahas bersama-sama. Seperti ini penampakan soalnya. Nah, 20 soal ya. Langsung saja kita ke nomor 1. Serbuk magnesium bermassa 3 gram tepat habis bereaksi dengan sejumlah serbuk belerang menghasilkan senyawa magnesium sulfida. Ini ada reaksi antara magnesium dengan belerang ya, menjadi magnesium sulfida. Nah, yang ditanya massa serbuk belerang yang telah bereaksi. Oke, nomor 1. Ini kita bahas tentang hukum dasar kimia, tepatnya hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, yaitu massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Di sini kan reaksinya ada magnesium, kalau di sini ya. Magnesium plus belerang menjadi magnesium sulfida. Magnesium sulfida. Nah, hukum kekekalan massa, jadi massa zat sebelum reaksi, ruas kiri ini harus sama dengan setelah reaksi. Ternyata magnesiumnya ada 3 gram. Selanjutnya, magnesium sulfida yang dihasilkan, ini ada 7 gram. Nah, berarti belerangnya ketemu ya. Berapa? Ya tinggal 7 dikurangi 3. Ini ketemunya 4. Nah, 4 gram. Opsi yang tepat yang C. Bisa ya. Jadi nanti sebelum bereaksi 3 ditambah 4 ketemu 7. Nanti setelah reaksi juga 7. Ini sesuai hukumnya. Nomor 2. Apabila gas karbit C2H2 terbakar menjadi reaksi C2H2 plus O2 menjadi CO2 plus H2O, reaksinya belum setara. Perbandingan volume C2H2 dan O2 adalah, nah ini kita ke hukum Gay-Lussac. Nah ini intinya bahwa perbandingan koefisien ini ya dalam reaksi kimia akan sama dengan perbandingan volumenya. Berarti ini kan belum setara tuh. Berarti kita setarakan dulu. C2H2 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. C di ruas kiri ada 2 ya, berarti ruas kanan masih 1 harus dikali 2. H di ruas kiri ada 2, udah benar, ruas kanan ada 2, oke. O-nya di ruas kanan ada, ini 1 ditambah 2 kali 2, 4 ya. Ruas kanan 5, ruas kiri berarti harus ada 5. Biar totalnya menjadi 5, maka O-nya di sini harus ada 5 per 2. 5 per 2 dikali 2, 5 ya. Nah, biar tidak ada pecahan, semuanya kita kali 2. Nanti asalnya 1 jadi 2 ya. 2C2H2 plus 5 per 2 kali 2 ketemu 5, O2 menjadi 2 dikali 2, 4, CO2 plus 2H2O. Yang ditanyakan perbandingan volume C2H2 dengan O2. Berarti 2 dibanding 5. Kok bisa? Sesuai hukumnya, perbandingan koefisien itu menyatakan perbandingan volume. Berarti opsi yang tepat yang D. Selanjutnya, nomor 3. Nah, ini rumusnya. Udah tampilin di bawahnya. Suatu senyawa mempunyai rumus massa rumus relatif, MR-nya ini, MR30. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa 80% senyawa tersebut terdiri dari karbon dan sisanya hidrogen. Jika ARC12H1, maka rumus molekul senyawa tersebut adalah, nah, di sini disebutkan di dalam soal bahwa karbon, ini ya, 80%-nya karbon, sisanya hidrogen. Berarti karbon dia punya 80%,
sisanya hidrogen. Hidrogen sisanya berarti 100 dikurangi 80 ya, 20%. Untuk mencari rumus empiris, nah ini perbandingan molnya atau koefisiennya sama dengan perbandingan persen dikurangi AR-nya. Nah, ini tahu gampangnya Kak tulis gini. Mol C dibanding molnya H sama dengan 80%, persennya nggak usah kita tulis nggak apa-apa, per AR-nya, ARC ya. ARC ada berapa ini? 12. Nah, banding hanya 20% per ARH itu 1 ya. Nah, 80 per 12 nanti ketemunya 6,67. 20 per 1 ketemunya 20. Biar perbandingannya jadi sederhana, kita bagi dengan 6,67 ya. Nanti ini dibagi 6,67 ketemu 1, banding 20 bagi 6,67 itu 3. Nah, berarti perbandingan C itu punya 1, hanya ada 3. Otomatis unsurnya apa? CH3. Ini rumus empirisnya. Sudah selesai? Belum. Kita harus cek dengan MR-nya. Kita kan udah diketahui MR-nya. Ini ya 30. Berarti nanti rumus molekul sama dengan rumus empiris CH3 ya, dikali N. Nah, rumus molekulnya tadi MR-nya 30. C, MR-nya berapa? 12 ya. 12 ditambah H itu 1 karena ada 3, hanya berarti ditambah 3. Kan N. Nah, tulis di samping sini aja. 30 sama dengan 15 N. Nah, ternyata N-nya ketemu 30 per 2. Per 15. Ketemunya 2. Kita masukkan ke sini. Ini kan rumus molekul sama dengan CH3N. Ternyata N-nya 2 ya. CH3 dikali 2 berarti C2H6. Nah, ini ketemunya. Opsi yang tepat C2H6 berarti yang C. Bisa ya? Jadi kita bandingkan dulu, kita cari nilai rumus empirisnya, kemudian kita masukkan ke MR rumus molekulnya. Di pengkalinya akan didapat. Kita tahu bahwa rumus empiris kan rumus yang paling sederhana. Seperti itu. Nomor 4. Unsur A dan unsur B dapat membentuk senyawa AB dan AB2. Nanti ada 2 senyawa ya, AB dan AB2. Senyawa AB mengandung 40% massa A, sedangkan senyawa AB2 mengandung 50% massa A. Massa A dalam B, massa A dalam AB, dan A dalam AB2 berbanding G. Kita pakai hukumnya Dalton ya, hukum kelipatan berganda. Bagaimana hukumnya? Bahwa jika dua jenis unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, jika massa salah satu unsur tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Ini kuncinya. Jadi ketika massa salah satunya tetap, ini massa salah satu unsur tetap, maka unsur yang lainnya itu merupakan bilangan bulat sederhana. Oke, sekarang ini kan AB, senyawa yang pertama ada ya 1, 2. Nah, AB yang kedua senyawanya AB2. Nah, AB ini dia perbandingan A dengan B sama dengan mana? A-nya punya 40% ya.
40% massa A, berarti 40% untuk A, yang B punya sisanya kan 60%. AB2 mengandung 50% massa A, berarti A banding B, 50 punyanya A, berarti yang B punya 50 juga ya. Nah, dari sini kita bisa bandingkan, kita sederhanain ya. 40% banding 60% itu kan 2 banding 3. 50% banding 50% kan 1 banding 1. Gitu ya. Pertanyaannya kita cek. Massa A dalam AB dan A dalam AB2. Berarti dari sini massa B harus tetap. Soalnya kita mencari perbandingan massa A sama massa A-nya ya, yang kita cari. Berarti yang B harus tetap. Sehingga yang ini kan 2 banding 3. B-nya ini harus sama. Biar jadi sama, maka kita tulis di bawah sini ya. AB, senyawa AB tadi A banding B 2 banding 3. Senyawa AB 2, A banding B, biar sama-sama 3, maka 3 banding 3 kan. Nah, ininya sama. Berarti nanti perbandingan massa A berapa? 2 banding 3. Massa A dalam AB dan AB2 berbanding 2 banding 3. Nah, opsi yang tepat yang D. Seperti itu ya. Jadi kita samakan yang salah satunya. Kalau di sini B yang harus tetap karena yang ditanyakan yang A. Mudah sekali kan? Selanjutnya, nomor 5. Massa 1 atom C12 adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Massa rata-rata 1 atom X yang AR-nya 60 berapa? Oke. Ini kita pakai rumus mencari AR. Jadi rumusnya kan ARX sama dengan massa rata-rata 1 atom X per 1/12 dikali massa 1 atom C12. Di sini diketahui bahwa massa 1 atom C12 ini ya 2 kali 10 pangkat min 24. Yang ditanya massa rata-rata 1 atom C. Berarti kita tinggal dimasukkan aja AR-nya ketemu 60. Ini ya 60. Massa rata-rata 1 atom C kita ditanya rata-rata 1 atom X, bukan C, ulangi. Nah, ini 1/12 dikali massa 1 atom C12 itu 2 kali 10 pangkat min 24. Nah, ini kita bisa oper ke ruas kanan ya. Oke, taruh di bawahnya aja, enggak apa-apa. Ini bisa dicoret terlebih dahulu, ini 1, ini 6. Berarti nanti oper ke sini ya. 60 kali 1/6 kali 10 pangkat min 24 sama dengan massa rata-rata 1 atom X. Ini bisa coret 1, ini 10. 10 dikali 10 pangkat min 24, nanti ketemunya 10 pangkat min 23. Oke, ini ketemunya. Opsi yang tepat yang A. Nah, bisa ya. Selanjutnya, sel berikut yang mengandung, nah ini kita pakai rumusnya. Sel berikut yang mengandung jumlah molekul paling banyak. Jumlah molekul paling banyak. Kita pakai rumus yang ketiga ini ya. Nah, 3 sama 1. Oke. Jumlah molekul paling banyak. Jumlah molekul di sini dia jumlah partikel ini ya. Partikel kan ada 3. Dia bisa untuk molekul, atom, atau ion. Berarti di sini kita mendapat data gram sama mR-nya ya. Kita tahu bahwa mol
sama dengan jumlah molekul per L. L-nya itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Mol sendiri itu kan di yang pertama ini ya. Mol itu kan gram per mr. Sama dengan jumlah molekul per 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti untuk mendapatkan jumlah molekul yang paling banyak, ini jumlah molekulnya yang paling banyak, berarti kita mencari MR-nya yang paling banyak juga. Gitu ya, dia kan berbanding lurus. Berarti nanti kita bisa cari dari opsi A, B, C, dan E, itu yang paling tinggi nilai molnya, kan semakin tinggi nilai mol, maka jumlah molekulnya semakin banyak. Itu nanti yang A. Nah, jadi mol C2H6 sama dengan gramnya itu 10 per mr-nya ada 30, 0,33 mol. Nah, ini nanti silakan dicek untuk yang B sampai E. Kakak udah cek, yang ketemu yang A. Seperti ya. Dari sini sebenarnya udah kelihatan. Kita lihat MR-nya. MR-nya kan semakin besar ya. Semakin besar MR-nya kan otomatis nanti nilai molnya bakalan semakin kecil. Nah, sebenarnya bisa juga kita lihat sekilas sudah kelihatan. Atau teman-teman bisa cek satu persatu, boleh nanti. Selanjutnya, nomor 7. Jumlah atom besi di dalam sepotong besi yang masanya 112 gram adalah, nah, kita pakai rumus konsep mol. Ditanya jumlah atom, ya, jumlah atomnya ditanyakan. Yang diketahui massa gramnya kita dapat, AR-nya kita juga dapat. Berarti kita pakai perbandingan rumus 1 sama rumus 3. Bagaimana? Jadi mol sama dengan mol. Mol yang pertama kita pakai rumus yang pertama ya, gram per AR, AR atau MR. Karena dia satu atom aja berarti kita pakai AR. Kalau dia dalam molekul kita pakai MR. Molnya yang kanan jumlah atom per 6,02 kali 10 pangkat 23. Gramnya di situ diketahui 112, AR-nya 56. Langsung kakak oper ya. Ini pindah ruas ke kanan, ke kiri, dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan jumlah atomnya. Nah, ini bisa coret, ini 2, ini 1. Jadi ketemunya 12,04 kali 10 pangkat 23 jumlah atomnya. Ini sama halnya dengan 1,204 kali 10 pangkat 24. Komanya maju 1 ya. Nah, opsi yang tepat yang E. Selanjutnya nomor 8. Massa molar CO adalah 28. Massa molar itu sama dengan Mr, teman-teman. Maka massa sekian molekul CO ada berapa? Ini kan jumlah molekulnya ya. Yang ditanya massa. Massanya berarti dalam gram. Ini gram nih ya. Dalam gram. Ini yang ditanyain. Berarti kita pakai rumus yang sama. Jadi mol sama dengan mol. Ini gram per mr sama dengan jumlah molekul per 6,02 kali 10 pangkat 23. MR-nya kakak pindah ke kanan ya. Berarti nanti gram sama dengan jumlah molekulnya berapa? 3,01 kali 10 pangkat 24 per 6,02 kali 10 pangkat 23 dikali MR-nya 28 ya. Oke. Ini 1, ini 2.
Ini 1, yang ini masih 10 ya. 10 per 2 berarti 5 ya. 5 kali 28 ketemunya 140 gram. Nah, opsi yang tepat yang B. Mudah ya. Selanjutnya, nomor 9. Apabila diukur pada keadaan standar itu kondisi STP, standar temperature and pressure, temperaturnya 0 derajat Celcius, pressure-nya, tekanannya, oke, tekanannya 1 atm. Volume dari 4 gram gas SO3, AR-nya diketahui, volumenya yang ditanyain. Oke, berarti kita pakai rumus antara kombinasi 1 dengan 2. Kok bisa pakai yang 1? Karena di sini diketahui gram ya. Nah, ini kan ada gram. Berarti mol sama dengan mol. Mol yang pertama kita pakai gram per mr. Mol yang kedua, volume dalam STP per 22,4. Gramnya ada 4. MR-nya berapa? SO3. S itu, tulis di sini ya, SO3. S-nya ada 1, 32 ditambah O-nya 16 dikali 3. Jadi ketemunya SO3 itu 80. 32 ditambah 48. Nah, 80 ya. 4 per 80 sama dengan, ini kakak pindah sekalian ya. Nah, dikali 22,4 sama dengan volume STP. Ini 1, ini 20. 1/20 dikali 22,4 nanti ketemunya 1,12 liter volume STP. Nah, opsi yang tepat yang D. Selanjutnya, nomor 10. Pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas NO bermassa 1 gram. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka 3 liter gas CH3 adalah... Nah, ini kita pakai rumus yang ini ya. Tetapan hipotesis Avogadro. Jadi ketika dua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan mol sama dengan perbandingan volumenya. Berarti N1-nya kita pakai NO ya, NO sebagai yang 1, CH4-nya yang kedua. Oke. Berarti nanti mol NO per mol CH4 sama dengan volume NO per volumenya CH4. Mol NO massanya berapa? 1 gram ya. NO MR-nya berapa? N 14, O-nya 16. Nah, harus di sini ya. Mol NO sama dengan gram per mr. Inilah. Gramnya 1, mr-nya 16 ditambah 14. Ketemunya 1/30. 1/30 per molnya CH4. Yang ditanya apa sih, Kak? Yang ditanya ini. Massa dari CH4. Massanya dalam gram. Berarti kita cari molnya dulu ya. Mol NO 1/30 per mol CH4. Volume NO tadi 1 liter ini. Volume CH4 ada 3 liter. Nah, berarti nanti mol CH4 kali silang ya, dikali 1 sama dengan 1/30 dikali 3. Ini 1, ini 10, ketemunya 0,1 mol. Molnya CH4 ketemu 0,1 mol. Yang ditanya massa ya. Mol sama dengan gram per mr. Kalau massa, gram sama dengan mol dikali mr-nya kan. Molnya CH4 ada ini ya 0,1. Ini untuk CH4. MR-nya berapa? C itu 12, H itu 1 dikali 4, berarti 4 ketemunya 16. 0,1 kali 16 ketemunya 1,6 gram. Nah,
Yang tepat yang D. Seperti itu. Nomor 11. Terdapat dua isotop unsur klorin di alam, yaitu klorin 37, Cl37 sama Cl35. Apabila massa atom rata-rata unsur klorin adalah 35,5, maka persentase isotop Cl37 dan klorin 35 adalah. Oke, kita nanti pakai perbandingan yang ini, teman-teman. Nah, massa rata-rata satu atom unsur X. Di sini X-nya Cl ya. Kita tentukan dulu. Di sini kan ada Cl37 ya. Anggap aja kita simbolkan sama X% kelimpahannya. Berarti untuk Cl35 itu 100 min X. Gitu ya. Nih, kita simpen. Nah, berarti nanti kita bisa masukkan ke sini ya. Ini kan Cl. Massa rata-rata satu unsur Cl, X-nya ini ganti Cl ya. Di sini berapa? 35,5. Berarti 35,5 sama dengan persen isotop 1. Isotop 1 ada X. X dikali 37 plus persen isotop 2 ini ya 100 min X, 100 min X dikali 35 per 100. Dan seterusnya ini kalau ada lebih dari 2, ya kita tinggal jumlahin aja. Oke, kita bisa masukkan ini. Pindah ruas ya 100-nya, pindah ke ruas kiri, berarti nanti 3550 sama dengan 37X plus 100 dikali 35, 3500 minus 35X. Ya, yang ini kakak pindah ke ruas kiri, berarti 3550 min 3500 sama dengan 37X min 35X. Ini ketemu 50 sama dengan 2X. Nah, X-nya ketemu 2. Oke, ketemu 25. Ini ya. X ternyata 25%. Kita masukkan ke sini ya. Ketika X-nya 25%, otomatis CL-nya ada berapa? CL-nya berarti 100 dikurangi 25 ketemunya 75%. Berarti opsi yang tepat yang mana? Yang A ya. 25 dengan 75. 25 dengan 75. Nah, seperti itu. Bisa ya. Selanjutnya, nomor 12. Di antara 1 liter gas berikut, jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, gas yang mempunyai massa paling besar adalah. Nah, ini jadi ada opsi A sampai E ini semuanya mempunyai massa 1 liter. Gitu ya. Diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Anggap saja suhu dan tekanan yang sama ini kita pakai saat STP ya. Nah, misal dalam STP. Oke, ini garis dulu. Berarti karena yang diketahui, yang ditanya massa ya, massa ini yang ditanya, MR-nya diketahui, kita tinggal masukkan saja. Berarti kita pakai perbandingan dua rumus ini. Tadi kan dalam kondisi STP ya, berarti mol sama dengan mol. Mol yang pertama gram per mr. Yang kedua volume per 22,4. Nah, ini kakak oper sekalian ya. Berarti nanti gram sama dengan volumenya 1 liter nih ya. 1 liter per 22,4 dikali mr. Nah, dari sini kelihatan juga teman-teman bahwa gram yang paling besar itu didapat dengan mr yang paling besar juga kan. Soalnya ini kan nilainya sama. Yang ini nilainya sama, berarti
Massa yang paling besar itu didapat dari MR yang paling besar. Di sini yang mempunyai massa paling besar berarti yang di ini ya, 80. Sisanya kan MR-nya lebih kecil.